Kisah Raden Alit dan Dayang Bulan dari Sumatera Selatan. Halo teman-teman, kita bertemu lagi hari ini. Kita akan menceritakan sebuah cerita. Cerita ini berasal dari zaman dahulu kala di Sumatera Selatan, yaitu tentang kisah Raden Alit dan Dayang Bulan. Cerita ini berisikan banyak nasihat yang bagus dan beragam untuk kita belajar loh teman-teman. Pertama, ketekunan dan semangat Raden Alit dan Raden Kuning. Dalam mencari adik perempuan mereka mengajarkan kita pentingnya tekad dan kegigihan dalam menghadapi rintangan hidup. Dan yang kedua, keberanian untuk menghadapi bahaya, seperti yang ditunjukkan oleh Raden Alit ketika ia menyamar sebagai budak untuk menyelamatkan adiknya, mengajarkan bahwa terkadang kita perlu mengambil risiko untuk mencapai tujuan yang mulia. Ketiga, kesetiaan keluarga, terutama dalam usaha keras Raden Alit dan Raden Kuning untuk menyelamatkan Dayang Bulan, menyeruti pentingnya nilai-nilai keluarga dan cinta antar saudara kita teman-teman. Jadi teman harus selalu berjuang dan melindungi keluarga. Keempat, kerjasama dan persahabatan yang terbentuk antara Raden Alit dan Serincung Dabun, menekankan pentingnya bekerja sama dan bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, kisah cinta antara Raden Alit dan Salipuk Jantung Pandat, mengajarkan bahwa cinta sejati memerlukan pengorbanan dan ketekunan. Tidak usah berlama-lama, mari kita lihat ceritanya. Kisah Raden Alit dan Dayang Bulan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah bernama Tanjung Kemuning, dipimpin oleh seorang raja yang diberi julukan Ratu Agen. Sang raja menikah dengan seorang dewi dari Kahyangan dan sementara waktu tinggal di sana. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki dan seorang perempuan. Namanya adalah Raden Alit, Raden Kuning, dan Dayang Bulan. Anak-anak raja tersebut tumbuh menjadi orang yang memiliki kepribadian baik dan berparas rupawan. Mereka juga hidup rukun dan saling menyayangi satu sama lain. Sementara itu, Raden Alit dan Raden Kuning juga berlatih berbagai macam ilmu kesaktian dan bela diri. Keduanya berguru kepada Nenek Dewi Langit dengan rajin. Hingga pada suatu hari, Ratu Ageng ingin kembali ke bumi karena merasa rindu. Ia kemudian membicarakan hal tersebut dengan istri dan anak-anaknya. Wahai istri dan anak-anakku, entah mengapa ayah begitu rindu dan ingin kembali hidup di bumi. Apakah kalian keberatan jika ikut ayah pindah ke sana? Tentu saja tidak, ayah. Aku mau diajak ke sana. Lagi pula, kami belum pernah melihat tempat kelahiran ayah. Perkataannya itu disetujui oleh kedua saudaranya yang lain. Sementara itu sang ibu tentu saja menyetujui hal tersebut, terlebih ketiga anaknya juga antusias untuk tinggal di bumi. Jawaban anak-anaknya tersebut membuat hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan. Baiklah, kalau begitu, besok pagi-pagi sekali kita akan bersama-sama berangkat ke bumi. Keesokan harinya, keluarga Ratu Ageng berangkat ke bumi dengan didampingi oleh beberapa pengawal dari langit. Di sini, mereka membangun sebuah istana untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Mereka kemudian menjalani kehidupan dengan normal, seperti kebanyakan manusia bumi lainnya. Beberapa tahun berselang, keluarga tersebut ditimpa kemalangan. Sang putri bungsu Dayang Bulan digigit oleh seekor ular lidi dan meninggal dunia.
Hal tersebut tentu saja meninggalkan luka dan kesedihan yang mendalam. Akan tetapi, Raden Alit dan Raden Kuning tidak begitu saja menerima kepergian Dayang Bulan. Keduanya yakin bahwa adik perempuannya tersebut belum meninggal. Dua raden tersebut kemudian menemui ayahnya untuk pergi mencari sang adik. Ampun, Ayah, izinkan kami untuk mencari Dayang Bulan. Kami yakin kalau ia belum meninggal. Putra-putraku, bukankah kalian sudah melihat sendiri kalau Dayang Bulan sudah meninggal dan dimakamkan di Taman Bunga? Itu memang benar, Ayah. Tapi kami yakin yang dimakamkan itu hanya bayangannya saja. Seseorang yang begitu sakti telah menculik wujud aslinya. Maka dari itu, izinkan kami pergi mencarinya, ya. Ratu Ageng sebenarnya tidak terlalu paham dengan apa yang dibicarakan oleh kedua putranya. Namun, karena putra-putranya semakin mendesaknya, mau tak mau, ia kemudian mengizinkan mereka untuk pergi mencari sang adik. Tak mau buang-buang waktu lagi, Raden Alit dan Raden Kuning segera bergegas untuk mencari adik perempuannya. Sayangnya, selama berbulan-bulan mereka berjalan tanpa arah, karena belum menemukan titik temu. Hingga pada suatu hari, kedua saudara tersebut tiba di sebuah pantai. Di sana ada sebuah kapal besar dan megah yang sedang berlabuh. Tanpa pikir panjang, mereka kemudian naik ke kapal tersebut dan berharap bisa menemukan Dayang Bulan. Akan tetapi setelah menyusuri semua tempat, mereka menemukan ada orang laki-laki yang sedang tertidur. Raden Alit dan Raden Kuning pun membangunkan mereka. Wahai sahabat, kalian ini siapa? Kenapa kapalmu berhenti di pantai ini? Maaf sahabat, saya ulung tunggal dan ini adik saya bernama Serincung Dabung. Kami berhenti di pantai ini karena kelelahan setelah berbulan-bulan mencari adik kami, Dayang Ayu, yang menghilang. Cerita kakak beradik tersebut mirip dengan kisahnya. Maka dari itu ia menjadi tertarik dan bertanya lagi. Kalau boleh tahu, bagaimana saudaramu bisa hilang? Serincung Dabung kemudian menjelaskan kronologi menghilangnya Dayang Ayu, yang ternyata mirip dengan apa yang dialami oleh Dayang Bulan. Ia juga mengatakan kalau adiknya diculik oleh putra raja dari negeri Salek Alam yang bernama Malin Putih. Mendengar penjelasan tersebut, Raden Kuning penasaran bagaimana laki-laki itu bisa mengetahui siapa yang menculik adiknya. Ternyata, Serincung Dabung adalah seorang ahli nujum. Tak ingin melewatkan kesempatan, ia kemudian bertanya kepada Serincung mengenai keberadaan Dayang Bulan. Rupanya, adiknya itu juga diculik oleh anak raja negeri Salek Alam yang bernama Malim Hitam. Dua pasang kakak beradik yang bertemu secara tidak sengaja itu, rupanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan adik-adik mereka yang diculik. Meski sudah mengetahui siapa yang menculik sang adik, sayang sekali, Serincung Dabung tidak bisa menerawang di mana letak kerajaan Malim bersaudara. Maka dari itu, keempat orang tersebut kemudian memutuskan untuk berpencar. Raden Alit berjalan di darat menyusuri hutan belantara. Kemudian, Raden Kuning mencarinya di angkasa. Sementara itu, Wulung Tunggul berjalan di atas kahyangan, dan Serincung Dabung mencarinya di dalam air. Beberapa waktu kemudian, saat sedang dalam perjalanan, Raden Alit bertemu dengan seorang nenek yang memakai pakaian rapi.
Sepertinya si nenek akan menghadiri sebuah pesta atau hajatan. Ia kemudian memutuskan untuk menyapa dan bertanya pada nenek tersebut. Ternyata, nenek itu akan menghadiri pernikahan dari kedua anak dari Raja Negeri Salek Alam. Malim Hitam akan menikahi Dayang Bulan, sementara itu Malim Putih menikah dengan Dayang Ayu. Mendengar penuturan tersebut, membuat dirinya semakin yakin kalau adiknya memang masih hidup. Tidak ingin mengulur lebih banyak waktu, Raden Alit kemudian menyamar sebagai budak dan mengubah bentuk wajahnya. Setelah itu dia berangkat ke negeri Salek Alam. Setibanya di negeri Salek Alam, Raden Alit bertemu dengan Raja Jin yang baik hati. Ia kemudian menyampaikan maksud kedatangannya untuk membawa pulang adiknya. Mendengar hal tersebut, sang raja tentu saja bersedia untuk membantu. Di sini pula, laki-laki tersebut bertemu dengan anak Raja Jin yang begitu cantik bernama Salipuk Jantung Pandan. Ia pun mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama. Meskipun pertemuan bisa dibilang begitu singkat, dua insan yang sedang dimabuk cinta itu menjalani hubungan dengan serius. Raden Alit juga berjanji akan menikahi Salipuk Jantung Pandan setelah berhasil membawa pulang adiknya. Karena hal itu, hubungan laki-laki tersebut dengan keluarga Raja Jin semakin dekat. Bahkan, ia tak segan-segan untuk meminta tolong kepada Raja Jin supaya membantunya melepaskan Dayang Bulan dan Dayang Ayu. Sang raja tentu saja menyanggupinya. Ia kemudian mengubah dua putri yang diculik tersebut menjadi dua tangkai bunga sebelum mereka berada di pelaminan. Raden Alit kemudian diam-diam menyelinap, pergi ke istana miliki negeri Salek Alam, dan mencari kamar dari calon pengantin wanita. Setelah mencari beberapa waktu, ia akhirnya menemukan kamar tersebut dan melihat ada dua tangkai bunga di lantai. Karena tidak mau ketahuan dan usahanya gagal, ia buru-buru mengambil kedua tangkai bunga jelmaan Dayang Bulan dan Dayang Ayu. Sayang sekali, ia ternyata ketahuan oleh Malim Hitam dan Malim Putih. Hai, siapa kamu? Mau kamu bawa kemana calon istri kami? Cepat serahkan kedua tangkai bunga itu, atau kami akan menghajarmu. Enak saja, kalian telah mencuri saudara perempuan kami, dan sekarang kalian meminta aku untuk menyerahkannya. Yang benar saja. Jawaban tersebut membuat Malim Hitam dan Malim Putih semakin marah. Perkelahian sengit pun tidak dapat dihindari lagi. Pertempuran yang tidak seimbang tersebut membuat Raden Alit kewalahan. Ia hanya mampu mengimbangi mereka di awal-awal perkelahian saja. Setelah itu, dirinya kalah dan terlempar hingga ke langit. Beruntungnya, pintu langit terbuka sehingga dirinya tidak jatuh lagi ke bumi. Setelah itu, ia menemui nenek Dewa Langit dan memohon bantuan supaya dapat mengalahkan Malim bersaudara dan menyelamatkan saudara perempuannya. Sang nenek berkata, kalau sangat sulit bagi Raden Alit untuk mengalahkan dua orang tersebut, karena mereka tidak bisa dibunuh. Kedua musuhmu memang sulit untuk dikalahkan. Akan tetapi, kamu bisa melemparkannya ke langit, dan aku akan memasukkannya ke sangkar besi. Setelah itu, Raden Alit pamit pulang ke bumi dan menemui dua orang yang telah menculik saudaranya. Ia kemudian mengerahkan semua kekuatannya.
untuk mengirim mereka ke langit. Malim bersaudara dapat ditangkap oleh nenek langit dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Raden Alip pun dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sementara itu, Dayang Bulan dan Dayang Ayu kemudian kembali ke wujud manusia. Tak lama setelah itu, Raden Kuning, Ulung Tanggal, dan Serincung Dabung datang. Semuanya sudah berkumpul, lalu Raden Alip menceritakan semua hal yang dilalui untuk menyelamatkan saudara-saudara perempuannya. Ulung Tanggal dan Serincung Dabun kemudian mengucapkan terima kasih kepada Raden Alip karena telah menyelamatkan Dayang Ayu. Setelah itu mereka berpamitan untuk pulang ke negerinya. Raden Alip, Raden Kuning, dan Dayang Bulan juga pulang ke rumahnya. Setibanya di istana, mereka sudah dinanti oleh ayah serta ibunya, yang selama ini menanti dan mencemaskan keadaan mereka. Raja dan Permaisuri sangat bahagia, anak-anaknya pulang dengan selamat. Untuk itu, mereka mengadakan pesta besar-besaran selama 3 hari 3 malam. Tak hanya itu saja, Raden Alip juga meminta restu untuk menikahi kekasihnya, Salipuk Jantung Pandan. Keluarga menyambut baik niat tersebut, dan kemudian pergi ke tempat Raja Jin. Setibanya di sana, Ratu Ageng meminta izin pada Raja Jin, supaya putranya diperbolehkan untuk meminang anak gadisnya. Sang Raja tentu saja menerimanya. Keluarga tersebut kemudian mengadakan pesta pernikahan besar-besaran. Raden Alip dan Salipuk Jantung Pandan kemudian menikah dan hidup bahagia selamanya.